Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Zulhan Rangkuti, CGP Angkatan 7, Kota Padang. Berikut ini saya akan memaparkan aksi nyata saya modul 1.4 budaya positif. Adapun yang berperan sebagai fasilitator adalah Bu Asriati dan pengajar praktik adalah Bu Dita Putri Utami. Latar belakang: murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Dengan demikian, memahami budaya positif ini sangat diperlukan karena sebagai seorang guru, kita berkewajiban menuntun dan memfasilitasi murid sesuai kebutuhan kodrat yang ada pada diri murid, sehingga dalam diri mereka tertanam nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati, yaitu profil pelajar Pancasila. Sebagai seorang guru yang berpihak kepada peserta didik, maka perlu melakukan sebuah perubahan untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Dengan demikian, diharapkan nilai-nilai kebajikan yang diterapkan melalui budaya positif ini menjadi keyakinan yang akan menjadi motivasi intrinsik pada murid. Adapun tujuannya adalah budaya positif diharapkan menjadi kebiasaan baik pada siswa, sehingga menjadikan siswa tersebut berkarakter positif dan berbudi pekerti yang luhur. Lini masa tindakan yang dilakukan: minggu pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang rencana kegiatan yang akan dilakukan. Untuk melancarkan proses pembelajaran dalam kelas sehingga tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Nah, silakan anak-anak usulkan apa-apa kesepakatan kelas hari ini yang akan kita sepakati. Oke, kita akan tulis di papan tulis. Kesepakatan kelas. Oke, ada yang mengusul? Ya, silakan. 1. Saling menghargai. Ya, lanjut, ada lagi. Ya. Mengikuti pembelajaran dengan baik. Tiga, lagi. Selalu tersenyum. Selalu tersenyum. Empat. Ya. Tidak membeda-bedakan teman. Jangan menggunakan kata tidak. Ya. Saling menghormati. Boleh. Boleh, di atas sudah. Menjaga kebersihan. Kebersihan. Ya, ada lagi? Kelas. Ya. Sudah, saling menghormati. Ada lagi? Tepat, mungkin ada lagi? Selalu tepat waktu. B. Oke. Ini kesepakatan kelas kita. Cukup 6 saja. Ya, tidak usah banyak-banyak. Kesepakatan kelas kita ada 6. Yang pertama, saling menghargai. Yang kedua, mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang ketiga, selalu tersenyum. Yang keempat, saling menghormati. Yang kelima, menjaga kebersihan. Yang keenam, selalu Pada minggu ketiga, mengobservasi keterlaksanaan kesepakatan kelas yang telah dibuat. Apakah
apakah berjalan dengan baik atau masih ada kendala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di dalam ruangan majelis ini. Salawat dan salam juga tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Yenti SPD, yang kami hormati Bapak-Bapak Wakil Kepala Sekolah, dan yang sama-sama kami hormati adalah Bapak dan Ibu Majelis Guru, yang kami berterima kasih sekali bertiga karena sudah bersedia untuk mendengarkan, mengorbankan waktunya 1 jam pelajaran untuk mendengarkan presentasi dari program Guru Penggerak yang saat ini sedang kami laksanakan. Nah, kami perkenalkan dulu, kami bertiga, saya sendiri sebagai moderator, itu Dewi Farida SSI, saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-7, dan rekan kami Bapak Zulhan Rangkuti, itu juga calon guru penggerak angkatan ke-7, dan Ibu Yosmadeti, itu adalah calon guru penggerak angkatan ke-7. Dan alhamdulillah kita untuk tahun ini diberikan kepercayaan ke sekolah kita. Dengan sedikit bangga kita, karena mungkin di Kota Padang sekolah kita yang terbanyak yang guru penggeraknya untuk angkatan ke-7 ini. Ada 3 orang, kalau orang mungkin cuma satu-satu saja. Nah, adapun tujuan dari yang akan kami lakukan hari ini itu adalah mempresentasikan tentang budaya positif. Jadi kami garis bawahi di sini, kami bertiga bukan maksud menggurui, tapi menyampaikan sesuai dengan tugas yang sudah diberikan kepada kami. Kami harus memberikan pengimbasan, kami harus memberikan sosialisasi bagaimana itu budaya positif yang sudah kami terima dalam program Guru Penggerak. Nah, sebenarnya program Guru Penggerak ini untuk budaya positif, kalau kami amati sebenarnya di sekolah kita itu sudah banyak kita laksanakan. Cuma yang penting di sini kita harus menyamakan persepsi bagaimana budaya positif ini memang betul-betul bisa kita laksanakan di sekolah kita, dan tentunya hal ini akan membuat sekolah kita menjadi sekolah yang aman, nyaman, kondusif, dan kita semuanya nyaman untuk berada di lingkungan sekolah yang kita cintai ini. Nah, untuk yang pertama kami mohon kata sambutan kepada Ibu Kepala Sekolah, sedikit kata sambutan kepada Ibu Yenti SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, sampai pagi ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan sehingga kita dapat hadir di dalam ruangan majelis guru ini dalam rangka sosialisasi Guru Penggerak angkatan ke-7. Salam keliling salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan buat junjungan kita, intinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan antara kata Muhammad Muhammad. Bapak Ibu, seperti yang kita dengarkan tadi paparan dari Ibu Dewi, bahwa Bapak Zulhan Rangkuti, Bu Dewi Farida, dan Bu Yosmadeti merupakan guru-guru SMA Kartika yang lulus untuk mengikuti program Guru Penggerak. Nah, sebagai sekolah swasta kita cukup bangga karena satu-satunya sekolah yang bisa meloloskan guru-gurunya untuk mengikuti program Guru Penggerak ini adalah SMA Kartika. Jadi Bapak Ibu, intinya
sekolah swasta ini bukan merupakan, terutama sekolah kita, bukan merupakan sekolah yang mutu gurunya itu asal-asalan. Terbukti bahwa guru-guru kita ini lolos sebagai guru penggerak untuk Kota Padang yang terbanyak. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah selalu memberikan ridho kepada umatnya yang selalu berusaha secara ikhlas dalam mengabdikan diri sebagai pendidik di sekolah, sehingga dengan ilmu-ilmu yang kita berikan, anak-anak didik kita bisa menjadi anak-anak yang punya karakter. Kemudian Bapak Ibu, program guru penggerak ini adalah suatu program dari Kemendikbudristek, di mana untuk guru-guru dituntut untuk bisa mengikuti program guru penggerak ini, terutama guru-guru di bawah usia 50 tahun ya Pak Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang berusia di bawah 50 tahun, mudah-mudahan kedepannya setelah Bapak Burhan, Bu Dewi dan Bu Oci selesai, program berikutnya ada lagi yang mengikuti, karena program guru penggerak ini salah satunya yaitu nanti untuk diangkat sebagai guru P3K atau ASN. Ada wacananya langsung mereka dari guru penggerak ini tanpa melalui mungkin prosedur yang berbelit-belit. Guru penggerak ini merupakan program utama untuk diangkat menjadi P3K. Mudah-mudahan saya tidak salah. Jadi Bapak Ibu, untuk kesempatan-kesempatan lainnya juga mungkin nanti kalau sekarang untuk menjadi kepala sekolah itu harus ada MUKS-nya. Jadi nanti suatu saat Bapak Ibu yang sudah diangkat mungkin sebagai P3K di sekolah negeri, jadi guru penggerak ini nanti salah satu syaratnya untuk bisa menjadi kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan teman kita yang bertiga ini, kita sama-sama dengarkan nanti bagaimana seorang guru penggerak itu bisa menggerakkan pola pendidikan yang baru di sekolah dengan kurikulum baru pula. Nanti kita insya Allah tahun depan kita sudah memakai kurikulum Merdeka Belajar, di mana pembelajaran itu berhamba kepada siswa, ya betulan, berhamba kepada siswa. Kita tidak bisa lagi memberikan pengajaran dengan metode-metode lama yang mengapakan keinginan kita, tapi kita harus bisa membaca si anak ini bagaimana polanya, kinestetika atau visual atau audio visual. Jadi kita harus tahu masing-masing ciri-ciri anak kita itu. Jadi kita tidak bisa lagi menggunakan ya ceramah atau metode-metode yang lain. Kemudian juga kita tidak boleh memojokkan si anak, kita tidak boleh menyalahkan si anak dengan kelakuan-kelakuannya. Kita harus bisa mencari solusi-solusi bagaimana si anak ini sehingga akhirnya dia bisa fokus untuk mengikuti pembelajaran. Jadi itu saja mungkin pengantar, karena apa? Mudah-mudahan Bapak Ibu kita ini bisa sukses menjadi guru penggerak, sehingga yang lain-lainnya juga bisa nanti mengikuti langkah-langkah beliau yang sudah diawali dulu oleh Bapak Andiko Effendi yang sudah wisuda ya Pak Diko. Nah, mudah-mudahan Pak Zulhan, Bu Dewi dan Bu Oci juga bisa mengikuti langkah Pak Riko selama 9 bulan ya, selama 9. Kemudian yang ketiga dan keempat saya sendiri, dan yang terakhir itu adalah sama Ibu Yosmanedi. Kepada Bapak Zulhan dipersilakan. Terima kasih Bu Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala
yang mana pada pagi hari ini kita dipertemukan Allah di ruangan SMA Kartika 15 Padang ini dalam rangka untuk saling berbagi, saling mendukung, saling mensupport dalam rangka untuk memajukan pendidikan di SMA Kartika 15 Padang. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dirahmati oleh Allah dan nanti ke depan kita bisa menuai hasilnya dan ini bisa kita laksanakan sehingga tugas sebagai seorang guru, sang pencari amal jariah yang baris yang akan mengantarkan kita ke surga akan kita dapat. pegel tangan Amin, dede. amin, ya rabbal alamin. Baiklah, Bapak Ibu, ini sebenarnya kita masih belajar, masih dalam tahap pembelajaran bukan menggurui. Kami tidak ingin nanti disampaikan bahwa kami ini menggurui. Kami hanya menularkan apa yang kami ketahui. Yang belum kami ketahui tidak akan kami tularkan, Bapak Ibu. Ya, karena kami juga belum tahu. Nah, baik, seperti yang disampaikan oleh Bu Dewi tadi, kita akan membahas ada 6 indikator materi. Ini untuk menagaan itu. Yang Pegel tangan. pertama yang akan saya sampaikan Bapak Ibu, budaya positif. Nah, ini yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi ini mungkin di antara kita ini sudah ada yang tahu dan sudah ada yang melaksanakan. Tapi pada sampai tahap ini, sejak Indonesia merdeka sampai hari ini, itu belum memperlihatkan hasil yang maksimal di lingkungan. Bagaimana kita lihat pada hari ini generasi kita itu seperti apa, bahkan makin kesini makin susah untuk kita atur. Nah, kita lihat sedikit Bapak Ibu, ini hanya sebagai selingan. Ada kemarin kejadian pada waktu Piala Dunia 2022, di mana supporter dari Jepang yang hadir di Qatar ya, itu secara otomatis ataupun dengan kesadarannya mereka membersihkan stadion yang ada di Qatar itu. Karena masyarakat yang lain mungkin tidak peduli dengan lingkungan, tapi orang-orang Jepang ini dengan rasa pedulinya mereka tanpa disuruh hatinya tergerak untuk membersihkan stadion. Ini merupakan hal-hal positif, nilai-nilai positif yang sudah ditanamkan di negeri Jepang. Dan kita berharap nanti ke depan ini di Indonesia ini juga bisa terjadi. Pegel tangan. Bapak Ibu yang kami hormati, kita lihat pada hari ini, Bapak Ibu, kita saja di SMA Kartika, kalau kita lihat siswa kita setelah makan itu bagaimana? Pasti sampahnya berserakan di mana-mana. Jadi hal inilah yang mulai kita gerakkan, hal-hal yang positif atau namanya budaya positif di SMA Kartika, sehingga nanti sedikit demi sedikit, lambat laun ada hasil yang diharapkan dari situ, sehingga nanti ada output dari pendidikan yang kita lakukan. Karena sebenarnya ilmu itu belum apa-apa kalau belum diamalkan. Nah, amal itu berada di atas ilmu. Lalu kita lanjut Bapak Ibu. Nah, apakah itu disiplin positif? Dari katanya saja kita mungkin sudah mengerti Bapak Ibu, bahwa disiplin itu sering kita kaitkan dengan kepatuhan. Dan positif berarti yang positif. Selama ini kita sudah melaksanakan disiplin, tapi positifnya belum kita ikutkan di belakang. Hari ini kita akan sampaikan bagaimana yang disiplin positif itu. Sebagai awal pertemuan kita pada hari ini, ya, mohon maaf karena yang di depan ini ada Bu Erwita dan Bu Piat. Mohon bantu sebentar Bu Piat untuk ke depan. Ya, ke depan. Ke depan. Ya. Kita cuma simulasi.
Tampil lo, ruang awak. Nah, berhadapan. Ini kita contohkan Bapak Ibu. Ini saya kasih ke Ibu Erwita, tolong digenggam sekuat-kuatnya pakai tangan di kepala. Nah, Bu Pia, tolong usahakan bagaimana caranya supaya Bu Erwita bisa membuka tangannya dan bisa Bu Pia bisa mendapatkan kertas itu. Coba. Bu Pia boleh kasih uang boleh, kasih permen boleh, kasih makanan boleh, ya. Mau pukul juga boleh, tapi jangan divideokan. Ya, silakan. Ya, silakan. Boleh, memarahi juga boleh, mengintimidasi juga boleh. Ya. Digelitik juga boleh. Nah. Kayaknya ya. Kalau mandi ya dikritik ya. Iya. Sudah, Bapak Ibu? Sudah, Bapak Ibu. Sudah. Sampai di situ dulu. Nah, sebentar. Mungkin dari contoh yang kita perlihatkan di depan tadi. Nah, Bapak Ibu coba. Kegiatan tersebut sudah kita lakukan. Nah, sekarang apakah Ibu Erwita membuka kepala tangan tadi? Tidak. Kenapa kira-kira? Karena ingin mempertahankan sesuatu. Karena ingin yang mempertahankan punya kita. sesuatu. Dan Bu Pia apakah bisa membuka kepala tangan? Tidak. Kenapa? Menggunakan cara keterpaksaan, terus merebut orang lain mungkin. Merebut orang lain. Nah, silakan duduk. Terima kasih atas bantuannya. Kita lihat ibu-ibu. Nah, ternyata Bapak Ibu yang memegang kendali ataupun kontrol terhadap diri kita itu kita, bukan orang lain. Ya, itu tergantung kepada diri kita mau buka atau tidak. Nah, itulah yang terjadi pada hari ini Bapak Ibu. Kita kepada siswa, belum tentu kita bisa mengontrol siswa kita itu. Ya, harus ada hal-hal yang kita lakukan supaya mereka bisa dengan ikhlas membuka tangannya. Ya, nanti bisa jadi kalau kita intimidasi, mungkin mereka akan tidak suka dengan kita. Ya, kalau kita lakukan hal yang misalnya kita bujuk, bisa jadi mereka akan membuka tangannya. Ya, itu tidak mau, tidak suka, dia nggak mau. Nah, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Kalau ada siswa yang patuh, berarti dia sedang membuka diri. Tapi belum tentu dia ikhlas, Bapak Ibu. Mungkin karena dia segan, karena gurunya dan sebagainya. Nah, yang kemudian saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid. Jadi ternyata ya, segala sesuatu tindakan yang dilakukan oleh manusia itu Bapak Ibu, itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Apa kebutuhan dasarnya? Bisa yang pertama, dia butuh kenyamanan. Ya, dia butuh kenyamanan. Jadi kalau kita berada di sekolah, kita harus memperhatikan bagaimana siswa itu nyaman. Ini Bapak Ibu nanti ya akan sangat sulit sebenarnya menerapkannya di lapangan, karena kita harus merubah mindset kita dulu. Karena kalau selama ini kita mengatakan bahwa disiplin itu harus tegas begini, nanti kita malah diinjaknya gitu kan. Nah, tapi ternyata menurut teori Glasser tadi tidak seperti itu. Ya, bahkan nanti bisa membuat orang akan semakin lari kalau kita semakin keras. Teori kontrol menyatakan bahwa
semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kalau siswa itu dia membantah kepada kita, berarti dia sedang memenuhi kebutuhannya, kebutuhan dasarnya itu. Bisa jadi dia ingin happy, ya, bisa jadi dia ingin menunjukkan jati dirinya, dia ingin diakui dan sebagainya. Ternyata nanti itu akan dijelaskan oleh Putri Kebutuhan Dasar Manusia, Bu Yesmadeti, ya, tentang kebutuhan dasar manusia, 5 kebutuhan dasar manusia. Kita lanjut Bapak Ibu. Yang kemudian, ilusi yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Jadi kita berusaha untuk membujuk orang itu, bagaimana caranya supaya kita satu frekuensi dengan dia, akhirnya dia bisa membuka diri. Nah, ternyata segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan tersebut. Ada kalanya nanti ketika hari ini siswa itu berusaha membuka diri, tapi besok dia tidak setuju lagi. Dia melihat ada sesuatu di belakangnya gitu kan. Nah, karena bujukan kita itu. Nah, kita lanjutkan. Yang ketiga, Bapak Ibu, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, jadi kita selama ini mungkin masih menganut yang seperti ini, bahwa ketika kita mengkritik, ketika kita membuat orang merasa bersalah, itu akan menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju identitas gagal. Ternyata Bapak Ibu, ada identitas sukses nanti dan ada identitas gagal. Identitas gagal itu bagaimana? Tindakan yang kita lakukan itu berpengaruh negatif pada psikologi siswa, membuat siswa itu tidak bertumbuh kembang dengan baik. Itu nanti identitas gagal itu. Jadi ada hal-hal yang kita lakukan, kadang-kadang kita merasa itu kita ini lembut, tapi sebenarnya Diana Patian. Kemarin saya nonton Family 100, Bapak Ibu, ada satu pesertanya ibu-ibu, ditanya, dia punya pengalaman negatif. Ditanya oleh Irfan Hakim, ibu punya pengalaman negatif ya? Iya. Ternyata sampai ibu itu besar, sudah berumur 40 lebih, dia takut sama orang yang berambut panjang dan berkumis. Laki-laki, ya tentu laki-laki kalau berkumis. Kenapa? Karena waktu kecilnya dia suatu ketika pernah ingin membeli jajanan, yang tukang jajanan itu adalah orang berambut panjang, berkumis dan bertopi. Pada saat dia mendekat, lalu orang itu berusaha mendekatkan wajahnya kepada dia, seperti ingin mencium. Mohon maaf Bapak Ibu. Sampai hari ini itu membuat ibu tersebut takut kepada orang yang berambut panjang dan berkumis. Dimanapun dia akan sangat takut. Ternyata hal kecil seperti itu bisa tertanam pada psikologi seseorang sampai dia tua, nggak bisa dilupakan. Ya, pengalaman negatif yang seperti itu. Kita juga tidak tertutup kemungkinan. Kami waktu pendidikan guru penggerak Bapak Ibu itu pernah ditanya, pengalaman negatif apa yang pernah Bapak Ibu rasakan yang membuat daun sedaun-daunnya, yang diingat sampai hari ini. Itu semuanya nulis tuh. Ada yang bilang waktu SMP saya sering dihadik oleh guru matematik, sampai saya tidak suka guru matematika lagi. Itu kan? Saya waktu sekolah pernah terlambat 1 kali, lalu saya dihukum berlari 10 keliling. Sejak saat itu saya tidak suka lagi kepada bapak itu, karena ternyata hukuman itu bisa membuat identitas gagal. Ya, betul, menurut kita itu untuk menerapkan disiplin, tapi orang Jepang itu ternyata tidak seperti itu. Kita lihat Bapak Ibu, di negara-negara maju pendidikan itu nggak seperti di tempat kita. Mungkin saya sendiri juga sudah menjadi
orang tua yang gagal selama ini, karena saya sering menghardik anak, gitu kan? Tapi sejak saya mengatakan itu saya sudah mulai mengundang, ya, karena salah satu yang membuat anak itu tidak percaya diri adalah ketika dia sering ditanya. Kita bisa bandingkan nanti dari keluarga-keluarga kita di sini. Nah, bagaimana orang tua itu mendidik anaknya dan bagaimana orang tua ini mendidik anaknya, pasti beda hasilnya. Ya. Nah, itu dia Bapak Ibu. Kenapa? Bahwa kita sebagai guru, kita yang lebih besar itu punya hak percaya, kita mempunyai tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu dengan cara bisa jadi kita intervensi. Ya, kamu harus seperti ini, gitu kan? Nah, jadi ternyata itu tidak juga baik. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Ya. Kita mungkin mengukur itu dengan aturan-aturan yang ada. Itu kita yakini itu benar, gitu kan? Nah, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Ternyata ketika nanti kita tidak ada di situ, anak kita bisa jadi tidak melakukan apa yang kita lakukan. Bahkan anak kita alhamdulillah ibu tunda datang, gitu kan? Karena anak itu merasa tertekan ketika kita datang. Kamu harus duduk rapi, gitu kan? Lipat tangan dan saya makan sekarang jawab, gitu kan? Ternyata itu juga tidak baik Bapak Ibu. Nah, perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan akan terjadi, permusuhan akan terbentuk. Kita yakin Bapak Ibu, saya yakin 100% bahwa pada hari ini ketika kita mendidik siswa, kita mengimpikan siswa kita itu nanti akan sangat indah ke depan. Dia sukses, hormat kepada kita, santun, ingat kepada kita, ingat sekolah kita, dia datang lagi ke sini. Tapi kenyataannya sebenarnya banyak yang terbalik pada hari ini. Setelah mereka sukses nggak datang lagi ke sekolah. Kenapa? Mungkin ada kenangan-kenangan negatifnya, gitu kan? Nah, atau mungkin hal-hal yang mereka tidak suka yang kita lakukan. Nah, kita lanjut, Bapak Ibu. Ya silakan nanti bertanya saja nanti kalau sesinya sudah selesai. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Selama ini kita mengacu bahwa hukuman itu sangat baik untuk menertibkan, maka kita harus mengubah acuan kita itu. Ternyata untuk mengefektifkan itu adalah bisa jadi kasih sayang, pendekatan, dan sebagainya. Nah kemudian, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi kita harus, kalau ingin merubah, kita harus merubah pola pikir dan cara pandang. Baik. Lanjut. Nah ini dia contohnya Bapak Ibu. Ya, yang kita mungkin selama ini kita lakukan itu stimulus respon yang berada di sebelah sini. Nah coba kalau kita rubah dengan teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama. Kita menganggap bahwa semua manusia itu sama kebutuhan. Ternyata dalam teori kontrol, realitanya kebutuhan manusia itu berbeda. Nah, satu keluarga pun itu berbeda kebutuhannya. Yang kemudian semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Pasti akan berbeda orang itu melihat. Yang kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini yang selama ini mungkin kita lakukan. Yang teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia.
kita yang memahami orang lain. Jangan orang lain paksa untuk seperti kita. Karena Bapak Ibu, manusia itu adalah makhluk yang mempunyai cara pandang sendiri-sendiri. Lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin sekolah. Konsep disiplin yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Kita banyak yang berpendapat bahwa kalau saja anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Nah, apa sesungguhnya arti disiplin itu? Ya mungkin ini tidak perlu kita bahas lagi Bapak Ibu, karena kita sudah tahu semua. Ya, semua orang mengatakan bahwa disiplin itu tata tertib teratur, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Memberikan hukuman itu adalah alternatif terakhir. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali, karena dia nanti akan meninggalkan bekas-bekas yang tidak baik pada diri siswa. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, kita lanjut saja. Disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan. Sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Kita skip saja Bapak Ibu. Ini karena masih ada Bu Devi dan Bapak Ibu ini mohon maaf. Ya. Bila di sekolah tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Berarti alhamdulillah ada disiplin dalam dirinya, dari dalam diri. Ya. Nah, selama ini strategi apa yang Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid kita? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid kita? Nah, ternyata banyak sekali cara kita mendisiplinkan siswa. Itu hasilnya nanti akan kita lihat. Ya, ada yang berdampak positif, ada yang berdampak negatif. Tapi jangka panjang biasanya tidak berdampak positif. Ini ada kasus IPA kurang menguasai pelajaran matematika. Ini mohon maaf Bu Dewi. Ya, sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Jadi karena nyundak suku belajar matematik itu mencoret-coret Cikarjo. Kan? Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta jadi itu hukuman, menghardik dan sebagainya. Jadi nanti itu akan dijelaskan lagi oleh Koci Bapak Ibu. Boleh bertanya? Ya, silakan Ibu. Ini Kak, terima kasih. Kan selagi saya mengajar di kelas, selagi menerangkan pelajaran, ada siswa lagi ngobrol, asik-asik ngobrol, kemudian saya tegur, Ananda coba ulang lagi apa yang saya Ibu terangkan tadi. Apakah Ananda bisa? Itu apa hukuman atau konsekuensi atau gimana itu? Termasuk apa itu? Apakah itu salah atau gimana? Kalau yang seperti itu belum masuk ke dalam kategori hukuman. Ya, karena kita kan masih bertanya. Pelajaran apa yang sudah kita terangkan Ya, lagi. tapi ketika nanti kita memberikan
apa namanya, jongkok gitu kan, atau misalnya kamu harus kerjakan ke depan. Dari Itu tadi nggak kamu salah ya, ngobrol Pak. saja, Boleh, itu baru hukuman. Boleh dilakukan. Kalau bertanya seperti itu, kita kan hanya memastikan bahwa siswa Ya, kita itu lagi dalam Ya. pelajaran, mereka ngobrol, kemudian Ya. kita tunjuk dia lagi untuk menerangkan apa yang kita sampaikan di depan. Apakah itu termasuk hukuman atau gimana? kalau sudah menunjuknya ke depan itu sudah hukuman. Enggak, bukan di depan. Menyuruhnya ke depan, Bukan menjelaskan di kembali. depan, duduk di depan dan terangkan apa yang dibilang tadi. Karena ada asik ngobrol, ikut mengetahukan mereka yang ngobrol itu. Iya. Apakah hukuman atau gimana? Itu kalau hanya sebatas pertanyaan belum ada hukuman. Boleh. Tapi kalau sudah ibu suruh dia menjelaskan lagi, ibu tahu bahwa dia sebenarnya tidak bisa, Iya. tapi ibu suruh dia, ibu tekan dia, itu bukan hukuman. Itu berarti apa namanya? Siswanya nanti akan malu dan terpojok. Ya, kecil kawan yang mau tahu lah. Nah, ya itu Karena itu perasaan ya itu itu kan, konsekuensinya itu nanti. awas kamu kok, jadi umur di dua gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Kita lihat Bapak Ibu, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi hukuman itu langsung sih, gitu kan? Keluar. Tidak usah belajar sama ibu. Hukuman. Menghardik. Jadi ada apa namanya? Hal yang negatif mungkin yang nanti yang disebabkan oleh yang kita lakukan itu terhadap siswa. Ya. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Itu konsekuensi. Ya. Nah, kemudian ada yang ketiga namanya restitusi, Bapak Ibu. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Mereka tidak ada terpojok, mereka tidak ada malu, tapi mereka kembali dan mungkin dia akan menyadari kesalahannya. Nah, dalam dirinya akan tertanam, saya tidak akan mengulangi itu lagi, kan? Nah, itu dia restitusi, Bapak Ibu. Nah, nanti itu cari solusi yang nyaman bagi dirinya. Dia akan mengatakan besok saya tidak terlambat bangun lagi. Kalau kamu tidak ingin bangun terlambat, apa yang hal lagi yang harus kamu lakukan? Saya akan tidur lebih cepat. Oke, Bapak percaya. Nah, seperti itu. Jadi nggak dihukum. Waang, awak kawak setiap hari. Nah, mohon maaf, Bapak Ibu. Yang mudah-mudahan nanti ini bisa sedikit kita jalankan. Karena saya yakin Bapak Ibu, kita ingin dikenal sebagai guru yang baik oleh siswa. Ketika kita nanti meninggal ada siswa yang mendoakan kita karena merasa kita baik kepada mereka, bukan malah nanti hilang. Nah, ini ada kasus dua, ini kita skip saja. Ini secara ini penghargaan, ya penghargaan. Ini kasus dua sebenarnya. Apakah penghargaan itu berdampak baik atau tidak? Ini nanti dijalankan lagi. Nanti kita Tadi di siswa tadi dalam konteks karakteristiknya itu ada di kelas kita temui itu ada beberapa orang siswa dia tuh sering terlambat. Jadi karena sering terlambat itu kita hargai dia datang, kemudian setelah beberapa menit dia keluar minta izin, Bu izinkan saya keluar Bu, saya belum sarapan lagi Bu, malu saya anak kos. Jadi setelah saya izinkan karena nyaman-nyaman kita kasihan dengan dia, kita kondisikan dia supaya siap untuk belajar. Ternyata dia hari pertama dia patuhi, dibeli makanan, dibawa ke kelas, oke. Jadi untuk berikutnya diulang lagi Pak. Nah, diulang lagi mungkin apakah dia berpersepsi, oh ibuku bisa dimain-mainkan. Tetahunya itu dia itu minta izin keluar baru datang, letakkan tasnya. Dia duduk itu di tangga lantai 2 Pak, dengan enjoynya makan. Jadi saya tinggalkan kelas, saya sengaja itu mengelilingi lokal kelas itu mencari di mana anak ini sesungguhnya. Rupanya dia santai saja enaknya makan. Kemudian saya tegur, Ananda boleh makan tapi bawa ke kelas. Nah, saya hargai Ananda. Kemudian besoknya lagi ulang lagi seperti itu Pak. Itu kasus yang pertama. Yang kedua, setiap awal masuk kita pagi itu Pak kan banyak kaki kursi itu di atas meja. Nah, hari pertama kita tegur, nak bantu ibu enak turunkan kursinya. Hari kedua juga seperti itu. Karena sering berlanjut Pak, saya sengaja itu saya yang turun, saya tidak memerintahkan siswa untuk menurunkan kursi.
saya turun dengan ada beberapa siswa dengan enaknya seperti ini menontonnya Pak. Kira-kira apa usaha kita dalam hal membentuk karakternya dia itu dia peduli terhadap dengan kondisi kelasnya Pak. Bukan ini di lapangan, bahwa saya pun sering terjadi di lapangan, saya ambil sapu di waktu Iya, kerja, seperti itu. itu ada pas saya nyapu di bawah mejanya kakinya diangkat. Iya, betul. Nah, Memang iya. inilah dia yang selama ini terjadi di lapangan, dan inilah yang akan berusaha kita tanamkan Bapak Ibu, bagaimana yang positif, budaya positif itu nanti datang dari dalam diri siswa ini. Kita adakan nanti kalau ada yang berkasus-kasus seperti yang kasus pertama tadi Bapak Ibu ini, misalnya dia sering datang terlambat, itu yang seharusnya kita panggil lalu kita praktekkan namanya segitiga restitusi. Nah, nanti Sudah saya panggil Pak. Kenapa Ananda sering terlambat? Saya bangunnya malam Bu. Kenapa ketiduran? Jadi jam berapa Ananda tidur? Saya tidur mulainya jam 4 Bu. Jadi jam 4. Jadi dari awal apa aja Anda tadi malam saya asik dengan game katanya. Jadi sengaja boleh aja kamu itu boleh main game, tapi atur jadwal Ananda itu pakai gadget jam berapa. Jadi dia nggak mau Bu, masa nggak mau, dia kan bisa dinonaktifkan wifi-nya. Jadi pernah ya Pak Zulhan itu jam sekira tengah malam saya terbangun, saya lihat saya nyimpan nomor HP anak ini Pak, jadi dia masih online. Nah jadi besoknya saya tegur lagi, kamu kemarin begadang ya karena main gadget ya? Enggak ada Bu, yang benar aja. Jadi untuk minggu depannya saya intai lagi Pak, saya telepon, kamu udah tidur nak? Jadi dia jawabnya dia malu Pak. Itu usaha saya lakukan Pak, tapi tidak ada perubahannya. ya baik, terima kasih Bu Iki, itu pertanyaan Bu. Topik yang ketiga, keempat, sama kelima dan keenam itu kami akan meringkas saja mungkin karena kondisi anak-anak kita di belakang. Baik, untuk topik yang berikutnya itu adalah keyakinan kelas. Saya akan mencoba menjelaskan inti-intinya saja. Jadi keyakinan kelas ini adalah salah satu upaya kita untuk menyelesaikan permasalahan yang disampaikan sama Ibu Pit sama Ibu Emi tadi, ya, keyakinan kelas. Jadi tadi sengaja dipending sama Pak Zulhan tentang yang ditanyakan sama Bu Pit apakah itu hukuman, kemudian sama Bu Emi juga sudah bertanya bagaimana solusinya untuk menghadapi hal-hal yang seperti itu tadi, kasus-kasus anak yang umumnya sudah kita hadapi di lapangan. Nah itu kita bisa menyelesaikannya dengan teknik namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini sebenarnya mungkin sudah ada kita jalankan, tapi kadang-kadang kita tidak tahu namanya itu adalah keyakinan kelas. Nah, baik, saya akan coba menjelaskan tentang keyakinan kelas ini. Nah, sebelum saya jelaskan mengenai keyakinan kelas, kita tinjau sedikit ada suatu persoalan. Yang pertama, kira-kira mengapa kita menggunakan helm waktu berkendara sepeda motor? Nah, pasti ada alternatif jawabannya. Jawaban yang pertama, tentu kita takut ditangkap polisi. Yang kedua, kalau kita punya kesadaran pribadi, pasti kita takut kalau kita terjatuh, kepala kita nanti terempas dan akan pecah kepala kita, mencelakai diri kita. Nah, kemudian yang kedua, seperti kita ketahui waktu masa pandemi, kira-kira kenapa kita menggunakan masker? Ada juga dua alternatif jawabannya. Pertama, kita sadar kalau masker itu memang akan melindungi kita. Yang kedua, ya kita malas karena memang masuk ke mall, masuk ke sini, masuk ke situ, itu tidak diizinkan kalau kita tidak menggunakan masker. Oke. Nah, nilai-nilai kebajikan yang positif tadi, yang pikiran kita yang positif, itu disebut dengan suatu keyakinan. Keyakinan ini yang harus kita para guru memang harus menanamkan ke siswa kalau dia harus punya keyakinan di dalam kelas, dan keyakinan yang dipunyainya itu adalah keyakinan yang positif. Jadi saya jelaskan keyakinan positif itu aslinya. Kemudian untuk membentuk keyakinan kelas itu ada beberapa langkah-langkahnya. Yang perlu saya sebut saja yang ini. Prosedurnya langsung saja. Prosedur membentuk keyakinan kelas yang pertama,
waktu kita masuk di awal pembelajaran, kita sama anak jangan mulai dulu melakukan IBM, tapi membuat satu keyakinan dulu. Membuat satu keyakinan, bukan kesepakatan, tapi keyakinan. Karena kesepakatan itu hanya sepintas lalu. Kalau keyakinan betul-betul mereka tanamkan dalam diri mereka, tanamkan dalam jiwa mereka, itu yang wajib kami laksanakan. Nah, untuk kasus kecilnya mungkin kita secara global di sekolah kita belum bisa menetapkan, tapi kita pribadi sebagai guru, kita tetapkan di kelas kita punya keyakinan yang seperti apa. Nah, keyakinan untuk masing-masing kelas mungkin berbeda-beda. Untuk IPA 1 kita tahu kondisi anaknya seperti apa, keyakinannya seperti apa kita ceritakan. IPA 2 mereka semua seperti apa, itu nanti yang mereka yang melahirkannya. Nah, kemudian prosedur itu kita bahas satu persatu. Yang pertama, mempersilahkan, saya skip yang warga sekolah ya, karena skop kita sekarang masih kelas 10. Sekolah mungkin untuk tindak yang akan datangnya, tindak lanjut yang akan datang. Kita sekarang bagaimana kita dulu di kelas ini. Jadi kita mempersilahkan siswa-siswa di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Jadi peraturan itu bukan lahir dari diri kita. Yang biasanya, mohon maaf Ibu Dewi, setiap mengajar selalu menuliskan aturan yang Ibu Dewi melahirkan sendiri. Peraturan pertama harus ini, peraturan kedua harus ini, peraturan ketiga harus seperti itu. Dan ternyata setelah kami mengikuti program guru penggerak, hal itu sangat salah sekali, harus dicoret. Karena apa? Akan timbul keterpaksaan daripada siswa kita untuk menjalankan peraturan yang lahir dari kita. Nah, kita tidak peduli sebenarnya aturan yang lahir dari mereka itu kalau cuma 3, 2, 1, tidak peduli. Yang penting lahirnya dari mereka. Kalau lahir dari mereka, otomatis mereka pasti bertanggung jawab secara penuh untuk menjalankan keyakinan tersebut. Nah, jadi semua keyakinan itu harus lahir daripada siswa kita yang ada di kelas. Kemudian kita tugaskan atau kita sendiri yang mencatat masukan-masukannya di papan tulis boleh, kita pakai kertas sticky note boleh juga, kita tempelkan di papan tulis. Itu yang kedua. Biarkan mereka mencurahkan. Saya maunya main HP Bu, saya maunya ini Bu, saya maunya itu Bu. Kita terima dulu, tapi nanti kita luruskan di ujung-ujungnya. Oke. Kemudian prosedur yang ketiga, kita susun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Artinya apa? Kata-kata yang mereka lahirkan itu tentu kata-kata yang acak ya, namanya siswa. Kata-katanya tentu, saya maunya seperti ini, saya tidak mau seperti ini. Awak maunya ndak BPR dong Bu, awak ndak ada tugas banyak-banyak dong Bu. Kan seperti itu. Nah, dari kata-kata yang muncul itu kita lahirkan kata-kata yang positif. Nah, contohnya seperti ini. Dalam belajar, jangan berlari di kelas. Kan itu suatu aturan ya. Itu dikategorikan kata-kata negatif. Nah, positifnya bagaimana? Berjalanlah di kelas. Nah, jangan berlari-lari seperti itu. Ya, berjalanlah di kelas. Tidak ada kata paksaan. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Tidak seperti itu. Itu merupakan perintah. Jadi itu dikategorikan kata-kata negatif. Yang positifnya kita robah, berjalanlah di kelas. Nah, kemudian prosedur berikutnya, tinjau kembali curah pendapat yang sudah kita catat tadi. Mungkin akan mendapati pernyataan yang tertulis sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Kemudian selanjutnya, ajak murid-murid menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Nah, seperti ini. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, kemudian datanglah tepat waktu. Nah, semuanya ini kita buat satu payungnya. Satu payungnya apa? Keyakinan apa? Saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Itu yang kita tanamkan di dalam kelas. Kemudian keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar disepakati. Jadi yang poin-poin besar yang mereka curahkan itu kita kumpulkan dalam satu. Misalnya kalau berjalan itu termasuk menghormati, artinya menghargai guru yang di depan. Nah, jadi ada satu payung yang besar, nanti ada poin-poin kecilnya yang kita sepakati bersama. Nah, seperti itu kira-kira. Yang ini mungkin saya skip. Nah, yang ini. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga dipersilakan meninjau ulang. Setelah kita tampilkan, kita persilakan mereka meninjau ulang kembali, ditinjau ulang kembali
ditinjau ulang kembali apa yang sudah kita buat bersama, kita sepakati bersama, dan memang mereka fokus untuk membuat keyakinan kelas itu. Dan untuk hal ini sebenarnya kita menekan ya, tapi menekannya secara halus. Yang kita awalnya selalu memaksakan apa yang kita mau sebagai guru, sekarang kita tekan mereka dengan cara apa yang sudah mereka lahirkan itu mereka sendiri tanda tangani keyakinan tersebut. Dengan tanda tangan yang sudah mereka lahirkan, mereka tidak bisa ngomong apa-apa. Jadi kasus yang dikatakan Ibu Emi, saya lapar Bu, saya belanja ini Bu, saya seperti ini Bu. Kalau kita sudah punya keyakinan dan mereka menandatangani, kita tidak perlu ribut-ribut lagi. Nah, kamu tanda tangan di sini ya Nak, kamu setuju kita harus seperti ini ya. Nah, kalau kamu lakukan, ya itu prosedurnya. Kita mungkin sekedar nasihat yang disampaikan, tidak berupa hukuman. Jadi kami garis bawahi kembali dalam guru penggerak ini, hukuman adalah alternatif terakhir sekali kalau bisa tidak bisa diberikan kepada siswa. Karena hal itu seperti dijelaskan sama Pak Doang tadi akan berefek panjang bagi mereka ke depannya. Jadi itu sudah alternatif terakhir. Kalau sudah memang keterlaluan sekali, sudah norma-norma agama yang mereka langgar, sudah norma-norma asusila yang mereka langgar, itu mungkin baru kita bisa melahirkan hukuman yang sesuai dengan keyakinan yang sudah sama-sama kita buat di dalam kelas. Seperti itu. Kemudian keyakinan kelas selanjutnya kalau bisa supaya tidak hilang saja, supaya mereka bisa setiap hari membacanya, kalau bisa kita di kelas izin ke wali kelasnya untuk menempelkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama di kelas tersebut. Nah, seperti itu. Oke, ini beberapa contoh keyakinan kelas. Ini saya contohkan keyakinan kelas di kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Jadi dengan keyakinan ini mereka pasti apa yang kita berikan mereka, oh saya sudah membuat kesepakatan, saya harus belajar. Memang susah Bapak Ibu, saya ngomongnya sepertinya enteng saja, tapi memang susah untuk anak-anak kita. Nah itulah tantangan bagi kita supaya nanti ke depannya kita melahirkan generasi penerus yang memang punya etika, budi pekerti yang bisa kita lepas dan bisa kita banggakan. Nah kemudian setiap anggota kelas perlu senang, jadi tidak ada tekanan di sana. Ini lahir dari mereka sebenarnya. Kemudian setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, artinya mereka harus membuat tugas. Kemudian setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Dan yang terakhir, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, yang saya pribadi tidak menjalankan yang 1 dan 5 ini, tapi saya secara umumnya menjalankan yang ini. Di beberapa lokal saya sudah menerapkan keyakinan kelas yang seperti ini. Hormat, apa saja itu hormat? Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi semua yang lahir kata mereka, Bu penawa acok di ciloknya Bu buku acok di ciloknya Bu, segala macam kan lahir dari mereka. Jangan ada pencuri di sini Bu, jangan ada ini Bu, jangan ada ini Bu. Semua yang ada yang sudah mereka curahkan itu kita kumpulkan dalam bentuk suatu keyakinan, itu dinamakan dengan keyakinan hormat. Nah, apa itu hormatnya? Ya kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang, termasuk guru, termasuk siapa yang datang, termasuk teman-temannya yang berada di kelas tersebut, dan juga barang milik orang lain. Dengan satu keyakinan ini sudah banyak yang tercover. Oke. Kemudian yang kedua, bekerja. Bekerja ini juga mengamankan kita sebagai guru dalam pemberian tugas. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pelajaran dan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian ada diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, artinya di sini kita tahu sekarang di beberapa kelas tentu ada siswa yang dalam tanda kutip mungkin dikucilkan karena postur, fisik, tingkah laku, kemudian karena memang tidak bisa bergaul maka dikucilkan. Nah, dengan kata-kata yang diterima dan dimiliki, siswa yang bersangkutan itu akan merasa aman dalam dirinya berada di kelas tersebut. Karena di sini sudah ada keyakinan kalau dia akan diterima dan dimiliki di dalam kelasnya. Oke. Kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Jadi untuk topik yang pertama masalah keyakinan kelas, saya cukupkan. Kita lanjut topik yang terakhir, itu adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini
ini, yang pertama kebutuhan kita untuk bertahan hidup. Setiap manusia punya kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan dasar kita sebagai manusia lagi itu adalah kebebasan. Kemudian kesenangan, kita butuh penguasaan. Kemudian kita butuh kasih sayang dan rasa diterima. Itu dasar sekali yang memang harus kita miliki sebagai manusia. Dan itu yang harus kita pahami, bagaimana siswa kita bisa terpenuhi 5 kebutuhan dasar yang memang berhak untuk mereka miliki. Kita sebagai guru di kelas, sebagai orang tua, berusaha semuanya ini bisa mereka dapatkan di sekolah. Karena waktu mereka di sekolah lebih lama daripada di rumah. Oke, kita lanjut. Ada suatu kasus seperti ini. Kasusnya, Ibu Ambar, guru wali kelas 2A SD Pelitarapi, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas. Namanya Doni. Tidak ada yang namanya Bapak Doni di sini, makanya saya pilih namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Banyak anak kita yang seperti itu. Kue kawannya nyambiak di Cilok. Nah, seperti itu. Ada nasi kawannya di dalam kotak, kawannya talenga, rasa parosnya tinggal. Nah, banyak anak kita yang seperti itu. Kemudian, jika Anda menghadapi situasi seperti Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Nah, ini kita kaitkan kepada 5 kebutuhan dasar tadi kan. Kebutuhan dasar yang pertama tadi sudah saya jelaskan, itu adalah bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, lingkungan, makanan. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, untuk kasus si Doni tadi, apabila jawaban Doni ketika ditanya Bu Ambar adalah karena ia lapar, ya karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan makan atau bekalnya, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kita pahami itu. Berarti Doni dalam tanda kutip kembali, walaupun kita kurang ikhlas mengatakannya, jangan salahkan dia. Karena itu nalurinya sebagai manusia untuk bertahan hidup karena perutnya lapar. Nah, kita lanjut. Kebutuhan kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis juga. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Jadi ada hubungan sosial. Nah, kita kembali ke kasus si Doni tadi. Dia untuk diterima, untuk disayangi dan rasa diterima. Jadi istilah kita zaman sekarang, nyo koak-koak mambiak makanan, sebenarnya inyo diperhatikan oleh guru dan diperhatikan oleh temannya. Seperti itu. Dan kembali kita garis bawahi, jangan kita marahi. Kita pandai-pandai menyikapi hal yang seperti ini. Oke. Kemudian lagi penguasaan atau pengakuan atas suatu kemampuan. Jadi kekuasaan. Nah, kekuasaan itu artinya seperti ini, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Walaupun keterampilan yang dilakukannya itu adalah keterampilan yang negatif. Nah, tapi dia ingin, saya punya kekuasaan untuk mengambilnya. Kita lihat kembali untuk kasus si Doni tadi. Nah, dalam kasus ini, si Doni merasa hebat karena temannya menjadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Nah, Doni sedang memenuhi kebutuhannya sebagai makhluk hidup atau sebagai manusia, itu adalah dengan menunjukkan kekuasaannya. Itu kebutuhan dasar kita sebenarnya. Tanpa kita sadari, kadang-kadang kita pribadi juga sering melakukan hal yang sama dengan kasus yang berbeda. Ya. Kemudian kita lanjut. Kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi kebutuhan ini kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kita lihat kasus untuk si Doni tadi, bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Itu jawabannya. Nah, jadi oleh karena dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasannya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi itu 5 kebutuhan
Yang terakhir sekali itu adalah kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Saya ringkas saja. Kasusnya si Doni akan menjawab, senang saya Bu, senang saya mengambilnya Bu, senang karena kasus dia mengambil makanan itu membuat seperti ini. Jawabannya, saya melakukannya karena insting saja, dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya. Jadi dia senang karena teman-temannya sudah ribut, makanannya diambil, maka itu suatu kesenangan bagi dirinya. Nah, ini adalah kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang dari apa yang dilakukan. Dan itu kembali saya katakan adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, sekarang untuk dunia berkualitas Anda adalah tempat kasus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan, yaitu berisi orang-orang yang kita inginkan, hal-hal apa yang terbaik dalam hidup kita, dan membuat kita merasa bahagia dipenuhi kebutuhan dasar kita. Nah, itu disampaikan oleh ahli psikologi Dr. William Glasser. Oke, kita lanjut yang terakhir ya, yang akan saya sampaikan yang terakhir. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru, kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebaikan yang hakiki di dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, oleh Ibu Yasma Devi. Silakan. Yang ikut posenya ini hitam tuh loh. Itu foto. Saya lain suci kok mana nih? Foto. Foto yang kau citakan foto ya. Marah punya di tangan. Wih, tak kunci. Bisa kamera semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya kamu. Mungkin udah panjang lebar tadi dijelaskan Bapak Ibu dari Bapak Zulhan dan Kamu sah. Sekarang Yang foto Syuci. semua dibantu ya Bapak Ibu, karena sepertinya suasananya udah semakin tegang. Di sendiri juga sebagai calon guru penggerak pagi ini juga tegang. Bapak Ibu juga mungkin udah lemas, bantu ya Ibu kita ice breaking sebentar. Boleh ya Bapak Ibu? Izin ya Bapak Ibu. Ya oke, kalau begitu peraturannya gini loh Bapak Ibu, kita ice breakingnya. Kita mempunyai tangan. Ya kan Bapak Ibu? Ya boleh kita relax dulu sebentar ya Bapak Ibu. Ya, ini ada tangan jempol. Jempol di sebelah kanan. Ini jempol di sebelah kiri. Nanti instruksinya akan lebih ditepukan. Nah, kalau Oci bilang jempol berarti dia bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia. Kalau Oci bilang dia nanti ampu berarti dia masuk ke bahasa Minang. Jadi Bapak Ibu nanti harus konsentrasi. Jadi jempol kanan berarti ini. Ya, kalau dibilang tepunya tepu jempol berarti instruksinya bahasa Indonesia. Kalau dibilang tepunya tepuk ampu berarti instruksinya bahasa Minang. Jadi Ibu jawabnya bahasa Minang juga. Ini loh Bapak Ibu. Contohkan, ya. Tepu jempol 3 kali tepunya Bapak Ibu. Prok. Tepu jempol. Jempol kanan. Jempol kiri. 2 jempol. Oke, itu bahasa Indonesia. Jadi kalau tepu ampu, iya, dua ampu, oke. Nah, ayo busur apa ini kan hebat Bapak Ibu. Ini bahasa Minang. Ini mantan buan lagi. Minang mana sih? Jadi santri yang tadi terakhir atau coga? Santri. Kalau ada coga lagi ya tapi. Iya. Jadi santri. Oke, bisa kita mulai Bapak Ibu dibantu ya. Oke, tepu jempol. Jempol kanan. Semuanya ya. Semuanya kita berbicara dan semuanya kita bernyanyi. Ya. Oke. Tepu ampu. Ampu kanan. Jadi jangan lihat
kan setelah mendalami pengalaman jadi guru penggerak itu adalah beberapa buah bentuk activity yang kita lakukan di dalam kelas. Mungkin ini juga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Sebenarnya mungkin selama ini sudah biasa kita lakukan, tapi mungkin kurang terekspos. Sudah ada beberapa Bapak Ibu yang melakukannya. Hal ini terbukti ampuh membuat anak kita merasa rileks menghadapi belajar. Mungkin bisa kita lakukan di awal, mungkin bisa juga di akhir pembelajaran atau sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat kita menerangkan pelajaran. Itu Bapak Ibu. Jadi memang agak butuh prepare, memang agak butuh persiapan sedikit sebelum kita masuk ke dalam kelas agar pelajaran kita dicintai. Jangan kita yang dicintainya nanti Bapak Ibu, jangan supaya pelajaran kita dicintai. Kau masalah bisa dari jauhnya Bapak Ibu adalah masih lo ibu pendek wah gadgetnya nah alah ini pendek bule barajanya bisa lo gitu akanlah saking taknya tuh Bapak Ibu. Jadi berusaha itu mungkin yang seperti saya dilakukan masuk ke dalam kelas sebelum belajar. Yang kedua mungkin langkah yang kita lakukan, banyak Bapak Ibu mungkin yang melihat ada beberapa kelas kita yang kadang dulunya seperti letter V, kadang dulunya seperti letter U, kadang bangkunya itu ada yang satu garis aja. Itu mungkin juga kita bisa lakukan sebagai referensi merubah-rubah bentuk cara anak-anak kita dalam belajar. Jadi mereka tidak boring, tidak bosan dengan kondisi kelas. Mungkin setelah itu kita bisa kembalikan lagi posisinya. Oke Bapak Ibu, itu sedikit share ilmu yang diperoleh dari guru penggerak. Walaupun hasilnya banyak jam pelajaran yang terkorbankan. Ya itulah pandai-pandai kita untuk, contohnya ini Bapak Ibu, KD yang harus dituntut sekarang adalah 2 KD untuk masuk ke kelas. Tapi karena mengatur persepsi mereka untuk ice breaking supaya membuat mereka rileks, itu kita harus mengorbankan 15 menit waktu kita untuk maju. Jadi bagi cek urang Minang nanti mundur salangkah untuk maju sari bulangkah. Nya itu Pak Yori. Tuh. Peluru itu supaya jauh tampangnya Pak Yori, supaya lentingnya sempurna Pak Yori. Dia dulu tolakan ke belakang Pak Yori. Dia tolakan gaya ke belakang, baru dia akan meluncur gerak bolanya ke depan. Apa namanya? Iya bantu ke tampil. Kan kapan sih mundur? Dia uji dia ke belakang. Dan ke belakang itu kan tidak selalu salah. Nah, sama Ibu Dewi. Nah, posisi kontrol di sini itu adalah posisi kita sebagai seorang guru. Bagaimana cara kita memanage siswa supaya ya seperti yang sampaikan Bu Dewi tadi, tidak terjadi kecil hati, anak tidak merasa tertekan dan mereka tetap bersemangat dan termotivasi untuk belajar. Artinya yang kita harapkan di sini adalah Bapak Ibu belajar bukan menjadi beban hidup atau derita mereka sepanjang masa. Ini kan ada anak kita yang datang ke sekolah, takut kan berang di amak. Kalau talambe beko kan yang hukum banyak nya. Bisa hinggo nyumpet sarito lakapatan saking takuinyo nyopreng warga Kota Padang. Saking hebatnya bergerak dia Bapak Ibu. Ya. Tapi kami kadang di sudut pandang Oci menilainya itu bukanlah berarti anaknya yang salah. Kita harus lihat dulu bagaimana before-nya, bagaimana di belakangnya. Apa yang terjadi terhadap psikologi anak ini? Mengapa anak ini bisa begitu nekatnya dia membuat sebuah berita hoax terhadap dirinya sendiri untuk menyelamatkan harga dirinya mungkin yang merasa tidak nyaman yang dibuat oleh lingkungan, gitu. Jadi tidak ada kasus yang bisa disalahkan. Semuanya salah. Orang tua mungkin juga salah, mungkin dari pihak sekolah juga salah. Kalau seandainya dia seorang anak SMA, Bapak Ibu, mungkin masih bisa kita maklumin. Mungkin ada alasan tertentu yang membuat dia melakukan hal berbohong yang sangat besar. Tetapi ini anak kelas 5 SD, ngeprank warga Kota Padang. Kan hebat dia itu Bapak Ibu. Jadi kalau menurut hemat Oci di sini, setelah mempelajari psikologi dia, si anak ini takut ternyata dihukum di sekolah kalau dia terlambat. Berarti artinya ini apa Ibu? Kontrol kita sebagai pendidik di mata mereka sudah menjadi sebagai hakim yang menghakimi kehidupan dia. Ini harus benar, ini nggak boleh begitu, ini harus seperti ini role-nya. Padahal dia mungkin sendiri juga punya alasan mengapa dia terlambat.
terlambat, walaupun sebenarnya hakikat terlambat itu adalah salah di mata kita, tetapi setiap orang pasti punya alasan tertentu mengapa dirinya sampai late, mengapa dirinya sampai terlambat datang. Nah, mungkin hal ini yang tidak didapatkan oleh ananda kita di sana itu, sehingga dia nekat mengambil sebuah keputusan untuk ngeprank jadinya. Karena terungkap identitasnya, ngeprank warga Kota Padang, sehingga banyak emak-emak termasuk Uci sendiri yang khawatir terhadap anak. Maklum sekolahnya di sini Bapak Ibu di areal padat. Jadi ya kalau kita tarik kembali di sana, pas dengan posisi kontrol yang ada yang diterangkan oleh Dolen Diana Gosen ini, posisi kontrolnya adalah sebagai penghukum. Jadi lagi-lagi mohon mungkin secara pribadi ini Bapak Ibu Oci juga sering melakukan hal yang sama, tidak kepada ananda kita di sekolah, tapi mungkin kepada anak pribadi juga sering melakukan hal yang seperti itu, yang menurut kita orang dewasa ini itu nggak boleh dilakukan, itu salah. Dan mungkin demi memandang-mandang orang kita korbankan karakter anak kita sendiri. Jadi jangan lagi terulang hal yang sama sehingga terjadilah hal yang tidak kita inginkan seperti ngeprank satu daerah Kota Padang kemarin. Jadi penghukum ini adalah alternatif terakhir kalau seandainya tidak ada perubahan tindakan yang terjadi dari anak kita tersebut setelah untuk melakukan sebuah tindakan. Jadi 5 posisi kontrol di sini tadi itu adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman dan ada sebagai pemantau. Terakhir, posisi yang paling susah kita peroleh pada saat ini adalah sebagai manajer. Posisi yang pertama itu mungkin kasus yang sering kita lihat sekarang seperti yang Uci sampaikan tadi, Anggi sharing terlambat datang ke sekolah. Aku yang paling banyak kasus awak anak Bapak Ibu sangat banyak sekali. Tapi yakinlah Bapak Ibu anak norma di dalam dirinya bahwa jika saya terlambat mungkin konsekuensinya pembelajaran saya akan tertinggal. Jika saya terlambat bahwa waktu itu tidak akan pernah kembali. Jadi nilai itu yang akan kita tanamkan kepada anak-anak kita. Nah, sebagai penghukum di sini karakteristik seorang pendidik yang menghukum itu mungkin ada suara tinggi. Kalau masalah si Anggi terlambat tadi, mata melotot, jari jemari menunjuk seperti itu. Dan pertanyaan yang sama juga dilontarkan oleh atasan kepada kita, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Nah, gitu. Jadi mohon maaf sekali di sini Oci berdiri bukan untuk menggurui, bukan. Bapak Ibu pasti juga punya prinsip masing-masing, tetapi apa yang kami serap ini yang kami sampaikan. Jadi move on, maksudnya move on itu kita bergerak ke arah yang lebih baik demi anak bangsa kita sebagai generasi pelurus, bukan penerus Bapak Ibu. Kalau penerus nanti semuanya diteruskan, yang negatif diteruskan juga, yang positif alhamdulillah diteruskan. Jadi kita anggap dia sebagai generasi pelurus. Itulah tugas kita. Hasilnya nggak sekarang kita rasain Bapak Ibu, tapi berpuluh-puluh tahun yang akan datang mereka yang akan duduk di sini. Gitu. Kita lanjut sebagai penghukum juga di sini hasilnya akan membuat anak tadi menjadi tertekan, anak tadi menjadi marah, anak tadi menjadi tidak percaya diri, dan anak tadi juga membuat rasa takut terhadap dirinya sendiri. Kasus yang terjadi yang ngeprank Kota Padang tadi contohnya. Kelas 5 SD bisa membuat cerita rekaan yang membahayakan dirinya sendiri hanya untuk menghindari hukuman-hukuman yang diberikan mungkin dari pihak sekolah ataupun dari orang tuanya atau tekanan dari orang tuanya sendiri. Yang kedua itu membuat rasa bersalah Bapak Ibu. Ini ada juga tipe kita ini Bapak Ibu yang tidak menghukum tetapi membuat anak merasa bersalah dengan kalimat seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Lunak tapi nusuk. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ini akan membuat rasa bersalah terhadap anak Bapak Ibu. Efeknya nanti ini juga tidak akan bagus kepada pembentukan karakteristik anak. Karakteristik Pancasila itu tidak akan kita temukan kalau seandainya kita membuat anak terus merasa bersalah dengan kesalahan yang dia lakukan.
hakikat sekolah kita yang swasta, mungkin datang saja anak kita ke sekolah sudah alhamdulillah. Dia membawa background latar belakang keluarga yang berbeda. Tidak sama mungkin dengan kita yang mempunyai keluarga cukup lengkap. Jadi ada beberapa anak kita yang datang, mungkin bisa kita perhatikan, yang datang terlambat itu pasti mereka-mereka yang bermasalah dengan keluarganya. Jadi tugas kita di sini adalah untuk mengayominya, bukan membuatnya menjadi merasa bersalah, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai membuat rasa bersalah. Terus yang ketiga, ini sebagai teman. Ada lagi yang sebagai teman, Bapak Ibu. Sebagai teman ini bisa membuat anak menjadi ambigu. Kadang nanti anak berpikir, wah ibu ini bisa diajak sebagai teman, tetapi artinya nanti apa, dia juga merasa tertekan dengan kalimat seperti ini, ayo bantulah demi bapak ya. Artinya apa? Dia melakukan itu masih terpaksa karena dia menghargai kita sebagai temannya. Berarti dia datang ke sekolah tidak tidak demi kemauannya sendiri, tidak demi masa depannya sendiri, tapi demi kita yang ada di sekolah. Oke, yang lanjutnya, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini sama kamu. Jadi kita memberikan sebuah bantuan, tetapi dengan harapan nanti anak itu membalas dengan tindakan kebaikan. Ini posisi sebagai teman ini Bapak Ibu. Yang sering mungkin ada beberapa yang kita lakukan di antara ini. Mudah-mudahan besok coba mulai berangsur-angsur untuk menguranginya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan ya. Seolah-olah dia berpihak kepada anak Bapak Ibu, tetapi juga nusuk pribadi dan karakter anak. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Nah, di sini hal negatifnya yang kita lihat. Saya pikir Bapak Ibu teman saya, itu dia pikir gitu. Jadi saya pikir dia berpikir bahwa kita itu berpihak kepada dia, ikut dengan dia. Tetapi ternyata suatu saat nanti itu tentu kita kembali ke aturan dasar. Nah, posisi ini akan membuat karakter siswa menjadi tidak bagus. Kita lanjut, Bapak Ibu, sebagai pemantau. Nah, kalau sebagai pemantau ini sifat kita mengandalkan statistik atau data-data yang pernah ada. Contohnya mungkin dengan adanya buku absensi, mungkin dengan adanya absen keterlambatan. Ini posisi pemantau ini Bapak Ibu. Jadi ada absensi kita selama ini, dengan nanti kita balikkan kepada dia, tengoklah ini absen kamu udah berapa kali ini? 80% baru boleh ikut ujian. Ini pemantau Bapak Ibu. Iya, ada agenda, ada catatan kecil. Ini boleh karena dia berada di posisi yang keempat. Tidak sebagai penghukum, tidak membuat rasa bersalah, tidak sebagai teman, tapi sebagai pemantau. Artinya apa? Dia mungkin akan lebih sedikit sadar. Oh ternyata iya, dia masuk dengan ibu ini dari 10 kali absensi, sudah 8 kali loh Kak Adil. Jadi ini adalah data statistik yang kita lihatkan bahwa realnya dia seperti ini. Ini boleh. Tetapi masih belum jelas juga. Ketika posisi ini kita jelaskan mungkin di depan teman-temannya, atau di depan kerabatnya, atau di depan yang membuat dia merasa down. Jadi untuk posisi pemantau ini mungkin sarannya panggil. Nah, dipanggil, kita perlihatkan, kita lihatkan kepada mereka, lah ini loh kondisi realnya yang pernah kamu jalani selama bersama ibu. Gitu. Jadi kita kembalikan, ada peraturannya apa yang telah kamu lakukan, dan bagaimana sanksi dan konsekuensi jika kamu terlambat terus-terusan. Nah, ini mungkin aturan sekolah. Nah, jadi kalau ada guru posisi seperti ini boleh-boleh saja, tetapi tolong kondisikan, panggil secara pribadi jika Bapak Ibu mau lebih merubah anak ke arah yang lebih baik. Kita lanjut. Posisi terakhir, manajer. Nah, mudah-mudahan kita semua sampai di posisi ini Bapak Ibu. Posisi manajer ini adalah posisi yang amat sangat sulit ya Bu Dewi. Posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi terjun, enggak memerintah, enggak nyuruh. Contoh kecil. Di dalam kelasnya ada sampah.
Woi. Tuh, Bapak, Ibu. Kan seperti itu Bapak Ibu, itu masih memerintah. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu yang berposisi sebagai manajer datang dulu, ambil sampahnya, buang. Kira-kira dia ngapain? Bisa saja. Boleh ribut. Sedangkan jalan sama atau dulu Maaf, kita kesian soalnya. Ya selalu berarti hebat kita Bapak Ibu di guru swasta ini. Jadi PR kita bersama. Kami di sini menyampaikan bagaimana kami yakinlah Bapak Ibu mereka pasti punya perasaan. Tidak semua anak kita yang seperti ini. Tidak semua anak kita yang seperti itu Bapak Ibu. Iya. Yuk. Nah, solusinya bagaimana Bapak Ibu? Solusinya bagaimana? Kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas yang disampaikan Bu Dewi tadi. Makanya setiap kita sediakanlah dulu waktu untuk masuk ke dalam kelas itu 5-10 menit untuk buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini tidak ada hukumannya Bapak Ibu. Keyakinan kelas tidak harus banyak listnya. Cukup beberapa item saja yang bisa dan mampu mereka lakukan untuk everyday, every time, everywhere. Ya. Boleh Bu Dewi? Ya, mungkin menambahkan dari keyakinan kelas yang saya sampaikan tadi. Jadi mungkin keyakinan kelas ini tidak mengurangi kita untuk emosi karena sudah kita pajang ke papan tulis atau ke dindingnya, ke dinding kelas. Jadi kita tidak perlu banyak omongan, cuma tunjuk saja. Kira-kira keyakinan kita nomor 2 itu apa, Nak? Nah, misalnya kan tentang sampah, tentang ini. Nah, mereka tinggal mungut karena mereka sudah tanda tangan di sana semuanya. Tinggal mungut dengan enteng. Jadi kita tidak perlu omongan banyak lagi. Nah, mungkin itu yang saya tambahkan. Ya, silakan ini. Mungkin kalau salah kita rubah, ya kita pertahankan. Pada dasarnya kalau saya, mungkin pada Wenda tahu, saya memang dipajang di dinding. Nah, saya cuma tinggal bilang anak sekarang Bu Dewi, kita sudah ambil sampah pun, kalau nggak disebut namanya, tidak akan bergerak. Tapi kalau udah kita sebut nama satu orang saja, itu tipe anak kita sekarang. Jadi bagi saya berikan itu, nanti saya kasih saran lagi. Kalau enggak juga pada lapisan dimana lebih belakang saja, kita sudah sepakat. Ya. Jadi saya kalau masuk lokal tuh udah saya lakukan beberapa lokal. Satu saja ketemu sampah di lokal kalian, rata semua 500 dan tidak dijadi orangnya. Itu satu ya Bu Yeli. Nanti duitnya jadikan untuk kebutuhan lokal kalian. Itu sudah saya lakukan. Kira-kira hal seperti itu salah nggak? Kalau salah Pak Udi bisa ya deh. Ibu Otia ke Ibu Karena Dewi sendiri, si sendiri membuktikan. Saya datang nyobor kebaran lari cari sampah Yati. karena rasa takut. Itulah makanya apa yang terjadi di anak takutkah atau sedang memahami? Takut. Saya sudah memahami Yuni. Bisa saya jelaskan ini. Oke, yang disampaikan Ibu Yuni memang kita kembali ke lingkungan kita. Memang lingkungan kita, anak-anak kita ya seperti itulah yang sama-sama kita pahami. Perlu ada paksaan, perlu ada mungkin tindakan hukuman, tindakan keras seperti yang dikatakan Ibu Yuni. Dan mungkin memang itu ada kalanya berhasil, Dan saya sendiri juga, Bapak Ibu ketahui, mungkin saya juga termasuk guru yang tegas, Pak Nok ketawa. Mungkin dulunya saya memang ada cubitannya, ada ininya. Nah, tapi mohon maaf, setelah apa yang kami terima, ternyata hal tersebut itu salah Bu Yuni. Salah. Jadi artinya seperti ini. Kita memang di awal pembelajaran kepada siswa itu memang harus ada komitmen. Komitmen bukan lahir dari kita guru, itu yang salah. Selama ini kita yang melahirkan komitmen, sekarang mereka yang melahirkan komitmen. Jadi mereka ikhlas untuk menjalankannya. Jadi apa yang Ibu Yuni jalankan mungkin meminta denda kepada siswa. Kalau memang itu sudah lahir dari mereka, Komitmen adalah setuju dan orang tuanya. ya, memang lahir dari mereka sendiri. Saya ikhlas.
kapan perlu kita voting dan tanda tangan. Tapi kalau yang cuma angkat tangan, kita yang menegaskan angkat tangan mungkin kurang dari separuh dan kita tegaskan itu tidak. Dan sekali lagi lahirnya dari mereka, bukan dari kita. Kalau sampahnya banyak berserakan, kira-kira bagaimana? Nah, lahirnya dari mereka, Bu, awak gikuan sebu, Bu, awak gikuan sebu. Bukan lahir dari kita, bukan denda 500 setiap ada ketemu sampah di bawah mejanya, denda 500. Kalau lahir dari kita itu namanya paksaan. Itu yang tidak boleh kita sebagai lokal saya Bu Dewi ya. yang disetujui orang tua. Ya, orang tua tidak ada termasuk di dalam kelas kita ini yang menjalankan sehari-hari adalah anak kita. Berarti yang orang tua cuma Nanti dia melapor ke orang tuanya. Iya. Kan tidak enak. Iya, gitu. Orang tua di rumah hanya mendengarkan apa yang dikatakan siswanya, sementara yang tertekan di kelas adalah anak-anak kita. Jadi mungkin dengan lebih cara halusnya lagi, seperti kata Bu Oci itu adalah secara sebagai manajer. Manajer mungkin kata Bu Oci tadi bukan tidak sepaham dengan Bu Oci ya. Bu Oci, kita yang pergi mengambilnya, kita yang mengambil sampahnya, mungkin kita tukar yang seperti itu. Karena kita tahu anak-anak kita ambil yang mereka geserkan kakinya, kita ambil sapu di belakang lemari untuk menyapu terasnya, mereka memandang saja, kan seperti itu yang sudah kita alami. Nah, mungkin kata-katanya kita tukar lagi, kata-katanya seperti ini, mempersilahkan dengan hormat. Nah, siapa yang piket hari ini? Kasih sapu, bisa bantu ibu menyapu. Nah, mungkin kata-kata seperti itu yang mungkin lebih menyentuh hati mereka. Nah, kata-kata yang mungkin selama ini ada paksaan, ada intimidasi, ada hukuman. Satu lagi, Iya. bisa bantu ibu menyapu. Nah, kalau tidak disapu nyapu tidak kata ya. Iya kan kita pergi kita panggil kita pergi sapu, kita tahu daftar piketnya, kita tahu siswa kita itu siapa, kita bawa sapu, bisa bantu ya, nyapu seperti itu. Dengan kata-kata yang tidak, oi saya yang piket ini, kalau saya sering seperti itu. Kok saya yang piket hari kok? Kenapa tidak menyapu? Kenapa terasnya masih kotor? Itu sering saya lakukan. Nah, tapi sekarang memang setelah kita terima hal yang benarnya memang harus kita robah kembali supaya terbentuk lingkungan yang positif di sekolah. Ibu Uci, maaf Bu Uci, kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar ya Bapak. Iya, boleh Pak Amin. Bu Dewi, kalau bicara menambah Siena, siapa yang mau anak ibu, saya tambah nilai. Nah, itu siapa yang rajin, saya tambah nilai. Itu saya sering. Jadi pernah tambah nilai Bu, betul. Ya, berarti di sini sudah ada Bapak Ibu yang menjalankan bentuk-bentuk keyakinan kelas. Tetapi sekali lagi ditekankan dan garis bawahi Bapak Ibu, keyakinan kelas itu lahir dari mereka sendiri, bukan aturan yang kita terapkan 1, 2, 3, 4. Jadi nanti jangan sampai kita bikinkan motivasi buat mereka, tetapi lahirnya dari kita dan mereka terpaksa menyetujuinya karena takut mungkin atau karena takut nilainya dikurangi. Jadi kalau seandainya hal yang sudah kita lakukan, sekali lagi intinya kita bawa mereka berbicara, kita bawa mereka berdiskusi untuk melahirkan keyakinan kelas sesuai dengan yang mereka inginkan. Endingnya nanti pasti kita luruskan kembali dengan pemilihan kata-kata bijak yang lebih bagus. Jadi tidak memerintah tetapi mengayomi, tidak memerintah tetapi menarik, mengajarkan. Itu mungkin kira-kira Bapak Ibu. Ya, Bi? Mungkin menambahkan apa yang disampaikan oleh Bu Uci tadi, memang sangat hal itu sangat kita pahami. Bahwasanya dalam pendidikan itu butuh proses. Ya, kadang-kadang sebetulnya kita selaku pendidik mungkin kadang-kadang tak sabar saja menunggu, atau kita malas memberikan stimulus atau motivasi kepada anak itu, sehingga ketika kita meminta sesuatu, anak-anak itu yang kita inginkan cepat. Tapi sebetulnya bukan itu yang kita harapkan, tapi dia berproses sehingga menjadi sesuatu pemikiran bagi dia. Kalau seperti ini tidak pantas ya, kok guru pula yang mengambil sampah. Nah, jadi persoalannya sekarang mungkin yang ada dalam kepala kita, kita mengajar ini harus tercapai cepat, pokoknya ilmu itu harus bisa anak-anak menyerap. Tapi di balik itu kita tidak memahami bagaimana proses yang terjadi pada diri anak itu. Kita tidak mau bekerja seperti itu.
Ya, karakternya seperti apa? Oke, hari ini kita mengajar, dapat semuanya, nilainya bagus, segala yang kita berikan dapat. Tapi di balik itu nanti bagaimana nanti proses karakternya itu seperti apa dia memahami. Nah, jadi itulah yang harus kita kedepankan dari program pemerintah, bukan mengedepankan lagi tentang dapat materinya, ya. Kita memberikan nilai yang bagus, tetapi di balik itu bagaimana dia punya karakter, muncul kesadaran dalam dirinya, itu yang harus kita anjurkan. Apa yang disampaikan oleh Bu Yuni itu sebetulnya itu ada baiknya, cuma di sisi lain dia akan pilah-pilah dia. Nah, itu yang muncul nanti itu. Ketika dengan Ibu Yuni muncul, saya di Mukul-Kal, ini Bu Yuni. Ketika muncul Pak Nom, santai aja lah, apa itu damai. Gitu kan. Jadi itu yang terjadi, bukan dia memiliki karakter kepada semua orang atau semua terpilih saja. Memang mantap. Satu lagi Bu Dewi, ini terjadi juga sama anak. Dia udah diproses terlambat di sini. Sampai di sana kan saya tanya lagi, kenapa naik motor pelanggaran? Tak lama ini pun, kan masih ada toleransi 20 menit mabuk. Jadi anak-anak kok mencari toh dari Kanada. Toleransi itu hanya diberikan bagi orang punya kendala. Contoh, bocor dan jalan. Itu wajar lah ibu, bayi nongkrong sinan di merokok sih. Ada 20 menit kamu masuk. Itu gitu aja. Jadi anak aku capek berbuang sakit nah manggil leh. Itulah apa nyangkut sampai koyari kok anak lah ya pola berpikirnya. Anak toleransi 20 menit mabuk. Hanya pakai itu sambil ini banyak lambe. Dan ada tak masuknya video ini ada. Video 20 baru masuk ke itu nara keluar dari mulut mereka. Akhirnya bagaimana kita mensikapi seperti itu? Ya, terima kasih Bu Yuni. Mungkin yang dibilang sama Bu Yuni itu jadi PR bagi kita semua, Ananda, karena kita kan emang luar negeri. Jadi mungkin agak berbeda dari dalam negeri. Beragam bentuk karakter atau watak Ananda kita di sekolah sesuai dengan mungkin kepribadian dan keluarga yang dibentuknya masing-masing. Jadi mungkin intinya begini Bapak Ibu, berpandai-pandai kita dengan anak dengan catatan tidak menyudutkan dan tidak sebagai penghukum. Mungkin begitu saja Bapak Ibu. Dan berilah anak ruang di antara kita untuk bisa mereka menyampaikan pendapat, untuk bisa beropini dengan kita apa yang mereka inginkan. Itu sebagai bahan refleksi diri juga, mungkin sebagai kita guru kan tidak selalu benar Bapak Ibu. Dan sekarang guru itu Google pun bisa jadi guru. Iya kan Bapak Ibu? Jadi hati-hati nanti posisi kita bisa tergeser. Nah, jadi sekarang intinya mungkin yang bisa kita ambil, berpandai dengan karakter dan watak anak sesuai dengan lingkungan yang kita ajar, tapi dengan tetap tidak memojokkan, tidak sebagai penghukum, sehingga membuat situasi dan kondisi anak menjadi nyaman, semangat dan termotivasi untuk belajar. Sekali lagi Bapak Ibu, mungkin bukan kita mengenyampingkan hasil, tetapi cobalah melihat proses yang terjadi. Gitu Bapak Ibu. Jadi kalau prosesnya bagus, mungkin insya Allah hasilnya ngikut. Jadi jangan tujuan kita hasil dulu, sementara proses kita tekan. Jadi lihatlah prosesnya dulu, dengan proses baik, dengan berproses baik, insya Allah nanti hasilnya baik. Itu mungkin kira-kira Bapak Ibu. Kita lanjut. Ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Posisi sebagai manajer yang kita bahas tadi bersama ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan posisi ini bisa berada pada kita semuanya. Karena posisi manajer adalah posisi paling tertinggi. Namanya manage, mengatur. Berarti artinya sebelum mengatur orang lain, berarti guru sendiri juga punya harus manage pribadi. Kita lanjut Bapak Ibu, posisi kontrol restitusi. Nanti kita skip aja, udah panjang lebar kita bahas tadi. Kita masuk ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah penjabaran dari 5 posisi kontrol tadi. Artinya apa? Segitiga restitusi ini kita menghadapi sebuah kasus anak dengan cara 3 tahap saja.
Tahap yang pertama itu menstabilkan identitas mereka. Tahap yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Tahap yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinannya kembali. Jadi segitiga restitusi ini adalah solusi atau obat penawar dari 5 posisi kontrol tadi. Posisi kontrol yang segitiga restitusi ini mungkin lebih tepatnya kita jelaskan kepada kasus. Contohnya begini Bapak Ibu, ada kasus seorang anak namanya Suci. Mungkin kasus kita juga Bapak Ibu semua. Suci ini melakukan protes terhadap wali kelasnya ketika absensinya dicoret oleh Bapak Ibu guru piket mungkin atau Bapak Ibu guru BK. Sementara Suci ini dia sudah ngomong ke wali kelasnya melalui pesan WhatsApp bahwa hari itu dia izin. Tetapi kenapa kok absensinya masih dicoret juga sama Bapak Ibu kita yang piket? Padahal dia kan sudah izin. Jadi dia protes dengan gaya bahasa dan bahasa tubuh yang mereka punya. Mereka protes kepada wali kelasnya. Nah, kira-kira kalau kita berada di posisi ini bagaimana di posisi kita Bapak Ibu? Dia udah izin melalui WhatsApp, tapi absensinya dicoret dan anak-anak kita tersebut dia melakukan protes. Kenapa absensinya dicoret? Konsekuensi sekolah, kalau seandainya di absennya dicoret, dia akan membayar denda. Wali kelasnya. Ya, wali kelasnya. Jadi bagaimana solusi kita ini Bapak Ibu? Berarti anak ini kan sudah ada izin, ini wali kelas. Mungkin wali kelas lupa memberitahu kepada piket atau BK sehingga namanya tercoret. Nah, solusinya wali kelas harus meluruskan ke si anak. Ya udah, nanti ibu lupa, nanti ibu sampaikan ke guru piket bahwa ibu lupa memberikan izin, menyampaikan izin yang Ananda sampaikan di WhatsApp. Jadi ibu mohon maaf. Jadi kita tidak perlu gengsi pula minta maaf ke anak gitu kan. Jadi karena kekhilafan ibu minta maaf. Nah, jadi nanti masalah absen ini biar ibu yang menyelesaikannya dengan piket, rasanya seperti itu solusinya. Terima kasih Ibu Kepsek. Mungkin Bapak Ibu ada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menangkap apa studi kasus ya? Ini studi kasus. Iya, studi kasus. Jadi proses studi kasus itu adalah dia mempelajari kasus dulu, baru kasusnya dibahas, dibedah. Jadi artinya kalau itu prosedural, absen anak harus melalui WhatsApp, kemudian linknya kemana? Linknya harus ada outputnya ke wali kelas ataupun ke pihak-pihak yang berkepentingan, dan itu dipahami oleh suatu peraturan. Jadi kalau itu ada peraturan, ada progres dan linknya untuk dilaksanakan dan ada sanksi. Nah, jadi pola inilah yang penting karena sistemnya bukan lagi sistem pribadi antara excuse me tidak ada dalam lembaga, tapi yang ada adalah peraturan, bukan maaf tapi adalah aturan. Jadi konteksnya ini ketika kita menghadapi kasus ada payung hukum atau aturan yang membuat itu akan terlaksana dengan baik. Yang kedua, bagi kita yang melakukan satu kasus ini mungkin sedikit itu kasus memang harus ada kajian. Jadi nampaknya sistem yang diterapkan untuk pendidikan kurikulum Merdeka sekarang itu adalah sistem bukan lagi pedagogik. Ya, mungkin ini yang hilang. Karena pedagogik itu adalah fungsi dan identitas guru yang tidak dimiliki oleh perusahaan. Sistem perusahaan tidak punya. Yang ada di perusahaan adalah psikolog. Jadi saya mikir-mikir sekarang
Kan memang sendirian. Bapak Ibu. Jadi yang ada sekarang saya curiga ataupun seuzon mungkin, tapi juga berpikiran positif. Kalau seandainya dunia pendidikan Indonesia akan diterapkan sistem perusahaan, itu ada satu hal yang akan menjadi inti, adalah mempekerjakan pekerjaannya dengan upah murah dan kerja berat. Kemudian memanipulasi objek. Kalau pendidikan objek sudah jelas sesuai. Jadi objek ini akan diarahkan sebebasnya, tetapi itu akan menjadi objek, bukan subjek. Mereka akan dikendalikan dengan apa maunya, terserah. Itu masalah. Kalau ekonomi ya serahkan ke pasar. Jadi kita menghamba kepada pasar. Ekonomi Indonesia, gaya kepemimpinan Indonesia sekarang menghamba kepada pasar. Apa yang terjadi, silakan kita ikut. Yang akan memegang tampuk otak intelektualnya adalah gedung belakang. Aktor intelektualnya adalah sekarang, kalau kita sadari adalah pengusaha. Yang hilang sekarang adalah pendidik. Tidak punya pedagogik, tidak punya PPDB proses apa dulu ya terkait dengan pelajaran kita, pendidikan, perkembangan anak itu nggak ada. Jadi teori-teori BK sekarang akan punah dengan menghambat kepada pasar. Baik, sampaikan lagi. Mungkin di kebijaksanaan yang kita bisa ambil, kasus itu akan kita turunkan dengan aturan. Kalau anak akan diizinkan, kita izin dulu pakai surat. Surat ACC orang tua. Kemudian surat dilimpahkan ke piket dan piket memberikan kepada guru atau di lokal. Hal ini akan berlaku sama. Karena medianya saja yang berbeda, tapi kebijakannya harus ada. Karena proses ini baru. Jadi kasus-kasus yang demikian mudah kalau kita punya jaringan yang sama dengan WhatsApp dan media medsos. Berarti intinya kita memang kita kembali ke aturan, tetapi sekali lagi kita tekankan adalah proses. Nah, kepada Bapak Ibu mungkin kita sama-sama mungkin secara pribadi juga jangan pada saat berproses anak seperti ini, seperti yang disampaikan Ibu Keksek tadi, tidak ada salahnya kita mengakui kekhilafan kalau seandainya itu emang sudah menjadi aturan. Gitu. Jadi nanti jangan disalahkan anak. Dia udah jelas-jelas kita yang lupa buka WhatsApp. Kita yang tidak lihat WhatsApp mungkin karena kesibukan pada saat itu. Jadi mungkin sesuai dengan solusi yang diberikan Ibu Keksek tadi, akui sebagai seorang pendidik kita mengakui kalau kita hilaf dan meluruskannya kepada anak. Tidak pula jangan sampai menghakimi anak dengan membentaknya. Peraturannya seperti ini, kamu harus pakai WhatsApp-nya. Jadi intinya kita kembali lagi kepada aturan yang ada. Nah, salah satunya tadi adalah dengan keyakinan kelas. Jadi mungkin ini para wali kelas juga mungkin kita bikin keyakinan kelas mungkin dalam masalah absensi, izinnya kemana dulu? Izinnya ke WhatsApp pribadi kah atau ke WhatsApp grup kah dengan anak? Jadi kalau udah konsekuensi itu diyakini sama anak, maka mudah-mudahan tidak ada kesalahan yang terjadi. Oke, Bu Yuni mungkin ada pertanyaan? Saya ini nggak tahu peraturan ini apa sudah baku, udah berani di buku baru di sini belum tahu. Cuman saya yang tahunya dulu karena baru-baru pakai berlaku WAHD ini, anak kita bolehkan minta izin lewat WA group karena ada grupnya Sana Walas. Ternyata setelah berjalan sekian bulan kedapatan anak bohong. Dia minta izin, ternyata dari rumah dia berangkat, tapi tidak sampai ke sekolah, terpanggil orang tuanya. Kemudian berdering pula bahwa sekarang tidak, kalau saya karena kalau begitu prosesnya tidak diterima lagi WA lewat grup, cuma lewat WA dari komite. Jadi saya bilang, bagi saya kalau memang komite yang telah WA mau betul atau enggak, masa bodoh enggak gue pikirin. Yang penting udah orang tuanya yang minta izin.
Tapi kalau mau kita kejelasan lagi, silakan kepada orang tuanya. Membuat anak menjadi nyaman dengan membuat keyakinan kelas. Mungkin di kelas Bu Yuni, keyakinan kelasnya seperti itu. Sudah dibicarakan sama orang tua juga, komitenya sudah dibicarakan sama anak juga. Jadi keyakinan kelasnya seperti itu. Kalau seandainya terjadi sama kasus anak Bu Yuni yang seperti ini, itu tentu ada kebijakan yang bisa Bu Yuni lakukan. Nah, tapi yakinlah bahwa masing-masing kelas mempunyai keyakinan kelas yang berbeda. Sekarang kalau seandainya solusi yang Ibu Yuni sampaikan tadi, bagaimana kalau seandainya ini kita bakukan? Kalau bagus, Iya, kalau bagus kita bakukan. Ini di luar batas kemampuan kami, Bapak Ibu Yuni yang di depan untuk menjawabnya. Ini mungkin lebih ke keyakinan sekolah. Itu jadinya lagi. Pertanyaan satu. Baik, paparan Bang Isam yang belum saya dengar, kapasitas struktural di sekolah terkait dengan kegiatan kurikulum merdeka belajar dan guru penggerak. Gerakan guru cantik. Kalau kita balik, guru penggerak dan gerakan guru akan terjadi. Dia ada dua. Hukum di dunia ini ada surga dan neraka ini. Kalau terjadi guru penggerak bagus melaksanakan pelopornya, ini akan baik. Tapi kalau terjadi gerakan guru yang menantang kebijakan baru, ini akan menjadi hancur, peperangan. Jadi, menurut saya, hemat saya, di dalam kegiatan PBM itu yang memegang tampuk komando adalah wakil kurikulum. Semuanya harus ya Bu. Apresiasi dari Bapak Ibu yang sangat bersemangat di pagi hari ini. Bapak Ibu bikin forum kami tutup. Boleh Bapak kunci Bapak Ibu? Boleh. Iya. Jalan-jalan ke pasar beli perak. Cakep. Cakepnya mana Bapak Ibu? Cakep. Lebih indah kalau ditambah dengan mutiara. Cakep. Kunci cakep. Demikianlah sosialisasi dari kami calon guru penggerak. Cakep. Semoga budaya positif berkembang di SMA Kartika. Terima kasih Bapak Ibu. Karena lalu muncul dari hati, ulang sekali lagi. Tak kompak dong, dia dari hati. Oh, kita dari hati. Dari hati, cakepnya, melayaknya cakep. Atau tadi tuh buat cakep. Oke, kita ulang sekali lagi Bapak Ibu. Ice breakingnya wa ulang atau pantunnya wa ulang Bapak Ibu? Ya. Jalan-jalan ke pasar beli perak. Cakep. Lebih indah lagi ditambah dengan mutiara. Cakep. Demikianlah sosialisasi dari kami calon guru penggerak. Semoga budaya positif berkembang di SMA Kartika. Kan bisa dengar bisa Aku balas balik. Iya. Nah, jalan-jalan ke pasar beli perak. Jangan lupa beli tomat. Terima kasih ilmunya guru penggerak. Semoga bermanfaat. Jadi dulu bersiapkan dulu ini. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menjalin kolaborasi. Waalaikumsalam. Ya, berapa lama? Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi.
Siti Rajuninggi. Saya Fadila Ulfa. Saya Nur Halimah. Kami dari Guru Bidang Studi Pendidikan Agama Islam SMA Kartika 15 Padang merasa sangat senang mendapatkan sosialisasi budaya positif dari Pak Zulhan Rangkuti dan sangat bagus untuk diterapkan di sekolah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan modul 1.4 saya pada kali ini tentang budaya positif. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.